Welcome to my channel Soge Bareng Official, pusat paket data dan aksesoris terlengkap. Jangan lupa subscribe, aktifkan tombol lonceng, dan klik tombol like-nya. Hai guys, kembali lagi bersama Minke. Di video kali ini Minke mau one first podcast. Nah, podcast kali ini Minke akan membahas tentang Soge Bareng Official. Itu mulai dari karyawan, mulai dari pengalaman karyawan, dari sistem juga. Nah, pokoknya semuanya tentang Soge Bareng Official. Nah, di podcast kali ini Minke kedatangan tamu spesial banget guys, pakai telur. Kita panggil ya bintang tamu Minke, Della Mardianti. Oke guys, ini bintang tamu Minke ya. Coba kak perkenalin namanya kakak siapa? Penonton Minke ini belum kenal sama kakak Della. Coba kenalkan dulu kakak. Nama aku Della Mardianti, Kak. Oke. Terus ada lagi yang ditanyakan. Nah, untuk kakak nih jabatannya di Soge Bareng Sel ini apa? Jabatan aku ya di Soge Bareng Official itu aku sebagai pohon. Pohon ya kak. Paling tinggi ya kak. Enggak sih, Kak. Paling tinggi itu langit, Kak. Oh iya ya kak. Maaf ya. Oh ya kakak kan di sini jabatannya sebagai pohon. Pasti kan itu jabatannya tuh udah lama kan ya, udah dipercaya sama atasan. Jadi kakak ini di situ kerjanya udah berapa lama? Aku kurang lebih sih kerja di Soge Bareng ini. Pertama namanya itu bukan Soge Bareng, Kak. Iya. Kita berkembang itu dengan nama Obral Sel. Mungkin kakak juga tahu Obral Sel itu apa. Terus habis itu kita setelah berkembang pesat, Obral Sel sudah terkenal di Banyuwangi, kita mengganti nama menjadi Soge Bareng. Kira-kira aku kerja di sini tuh kurang lebihnya 4,5 tahun, Kak. Lama ya kak ya. Terus kalau katanya namanya itu diganti sebagai Soge Bareng Sel. Itu kapan ya kak ya? Kalau pergantian Soge Bareng Official itu kita ada di pertengahan bulan Maret gitu. Maret Jadi ya, kita baru. Maret 2019, Kak. Kita berubah nama menjadi Soge Bareng Official. Oh berarti sudah setahun setengah ya kak ya nama Soge Bareng Sel. Ya, sudah diganti. Pertama kita Obral Sel, Kak. Kadang juga kita terkenal dengan counter pink. Kalau di Banyuwangi, kalau kita ngomong kerja di mana kak, itu pasti kita bilang itu counter pink depannya tahu wale, itu dia udah paham kok. Nih buat teman-teman Minke udah tahu nggak dulu nama Obral Sel? Taunya nama Obral Sel apa Soge Bareng nih teman-teman Minke? Nanti komen ya di kolom komentar. Nah ini Minke mau tanya juga nih untuk kesehariannya kakak itu apa aja sih selain bekerja? Kakak itu boleh nggak sih Minke tahu kesehariannya kakak di rumah mungkin di luar Kalau sana? keseharianku di rumah, aku itu totalitas ya kerja, Kak. Kerja. Aku jam 7 itu aku kerja sampai kadang aku tuh pulang tuh paling suka jam 8 malam. Ngapain Gitu, kak? ya kita selalu sharing-sharing sama anak toko kayak kendala-kendala di toko ini apa, terus habis itu yang karyawan kita sukain di toko ini apa, kok bisa stay, ya cerita-cerita lah antara keluh kesahnya kita sama tim kita gitu. Saling support untuk motivasi gitu sih, Kak. Terus harianku juga setelah pulang kerja itu mungkin aku udah aja di rumah juga kadang keluar pun aku jarang, Kak. Kayak ya udah keseharianku kerja, pulang ke rumah tidur, bangun lagi kerja, terus habis itu udah gitu doang. Kayak Paling nggak bosen kayak gitu kerja? ya mungkin nongkrong juga sih, Kak, pasti kalau nongkrong itu, tapi kan nggak setiap hari nongkrong sih, Kak. Daripada kita nongkrong, mending uang kita tabung. Ya ampun Minke suka nongkrong. Itu suka nongkrong, makanya uang kita ditabung. Tapi di waktu senggang itu kalau nongkrong itu juga harus Kak. Jadi kita itu harus menyeling mana antara kita harus kerja, refreshing, kerja. Jadi ben apa sih? Ben otak kita itu enggak berkeliputan dengan kerjaan aja. Meledak nanti ya. Diar. Jadi itu ya, diar. Iya. Selain itu aku kalau traveling juga jarang karena memang tuntutanku ya kerja. Mungkin itu ya kak, kalau traveling itu mungkin masih mager gitu ya. Iya, Paling soalnya kalau keluar itu di sekitar Banyuwangi aja. Iya, ke benar, kota, Kak. gitu aja, pokoknya refreshing gitu ya kak ya. Kalau kita udah masuk ke dalam dunia kerja itu, Kak, yang kita pikirin itu cuma tidur. Iya, karena nanti itu kita itu kayak Istirahat. kurang tidur, kurang istirahat gitu ya. Oke
Oke, selanjutnya nih, Mingke mau tanya tentang susah senengnya kakak di Soge Bareng Sel ini pasti ada kak. Coba ceritakan sama Mingke dan teman-teman Mingke. Pasti ada kak, pasti. Pengen mendengarkan ceritanya kakak Della susah senengnya kakak di Soge Bareng. Pasti ada kak, susah senang itu pasti ada. Kalau mau cerita tentang susah itu, dulu itu aku orang yang paling dicam jahat dari semua konten. Kalau setiap ada aku itu pasti DE bilang ya gini, Malika, hayo. Apa Malika itu kak? Saya juga kurang tahu kak. Kayak aku tuh selalu dijudge gitu, kayak aku dipandang jelek oleh semua orang gitu. Tapi ya aku mengira ya wis lah. Dan aku tuh selalu disupport sama bosku sendiri gitu. Kamu nggak usah takut. Kamu di sini kerja golek duit, ya wis kerja sesuai job deskmu. Yang selalu diterapkan oleh bosku itu seperti itu. Jadi kakak termotivasi, jadi kakak itu nggak terkecoh dari omongan siapapun. Pokoknya kakak itu berdiri sendiri, kakak itu berdiri sesuai keyakinanku. Dan aku pun mikir, aku di sini kerja ikut bosku. Jadi apapun yang bosku mau, aku harus ngikutin. Mungkin dulu karena di lingkungan kerjaanku juga banyak toxic people kak, gitu, kayak yang orang-orang menghasut orang-orang untuk membenciku gitu. Padahal sebenarnya itu salah semua gitu. Seharusnya yang DE limpahkan ke semua orang tentang aku itu tuh salah gitu. Mungkin dia itu ya kak ya, terpengaruh dari satu orang aja, enggak ya benar. Aku tuh dulu berdiri sendiri kak, nggak punya teman. Tangguh sekali guys. Mingke juga dulu pernah takut sama kakak Della. Aku dulu dihujat seluruh tim counter, kayak aku tuh ya jahat, dicap jahat gitu. Tapi untuk senengnya saat ini alhamdulillah aku udah dikasih tim-tim yang super duper luar biasa kak. Maksudnya yang dulu yang mengejudge aku adalah orang yang jahat, itu ternyata salah. Sekarang itu lebih ke tim-timku yang support banget di aku, kayak lebih merangkul, lebih kekeluargaannya banget gitu. Tim-tim yang benar-benar kompak, yang benar-benar buka semua unek-uneknya di depan aku. Kayak misalnya kamu ada keluh kesah, dia ceritain di aku. Sekarang tuh lebih keterbukaan timku. Alhamdulillah gitu. kak ya, udah ada perubahan dari zaman ke zaman ya kak ya. Benar, dulu itu memang banyak sih kak, kalau misalnya diceritain susahnya di sini tuh pasti banyak gitu. Mulai dari wow, ada kejut-kejutan sebelum nama Soge Bareng ini muncul tuh banyak kak gitu. Kejutannya kak Iya. ya. Tapi itu secret ya kak. Oh ya kak, pasti kakak juga punya cerita susah dan senang di Soge Bareng Sel. Dan pasti ini kakak punya cerita atau enggak pengalaman lucu di Soge Bareng Sel mungkin yang buat kakak merasa ya Allah kok tolong kayak gitu. Mungkin kak, ya Allah kok aku seperti ini gitu. Mungkin ada pengalaman lucu. Ada kak, ada. Apa tuh? Aku pernah ngiler di depan Mingke. Ya Allah. Ya dulu waktu itu Kak Della ini pernah ngiler karena dia itu banyak ketawa sama dia itu buka mulu. Jadi tuh kayak bersamaan. Jadi giler guys. Jadi bersamaan tuh kak, bersamaan ya teman-teman. Itu kakak Della ini buka mulut disertai ketawa. Jadi dia tuh otomatis ngeces. Banyak guys. Di depan mata Mingke. Ya jadi kayak tes gitu loh guys, kayak tes. Ada Dike. Cuk isin aku langsung panik bingung, ada Dike juga ketawa guys. Tapi itu Kak Della itu nggak bengong, dia malah ketawa. Kayak dia tuh kayak ketawa kegoblokannya. Ya Allah. Dan itu pernah Mingke lihat Kakak Della masuk kardus itu, caranya gimana kak? Kok kakak bisa masuk kardus? Kalau gitu? masuk kardus itu kita happy fun aja kak, kayak menghibur diri masing-masing kan. Pasti kalau kerja terus tapi nggak ada penghiburannya sama aja kak, kayak diforsir otak kita buat berpikir tapi tidak ada hiburan. Ya, jadi itu memang ya, kak, ya. jadi itu memang ide aku buat menghibur tim-timku seperti itu. Oh jadi kakak kerjanya jabatnya sebagai pohon juga sebagai badut ya kak ya? Iya badut. Jadi bahan gabut ya kak ya? Jadi tali ulur gitulah kak. Jahat iya, terus habis itu jadi badut iya. Aduh kakak Della ini multi talent. Ya harus banyak berperan penting. Maksudnya berperan berbagai macam karakter. Oke kak nih, karena kakak cerita kelucuannya kakak, pengalaman lucu di Soge Bareng Sel ini, jadi Mingke kepikiran gimana kalau kita biar makin seru nih podcast, kita adain Truth or Dare. Keren sih.
Ya, lucu. Diselang-selang lah ya. Iya, biar podcast ini makin seru. Nah, sekarang giliran Kak Dela dulu ya. Kakak pilih truth atau dare? Truth. Truth. Nih, Minka mau kasih pertanyaan. Apa juga? Kau udah macam pertanyaan itu. Nih Minka mau tanya nih buat Kakak Dela nih, Bu Pohon Banyuwangi kan. Pasti kan Bu Pohon udah tahu kan semua karyawan di Soge Bareng Sel ini kan ya. Nah, itu kan ada nih karyawan promo kan, itu kebanyakan laki-laki. Ini menurut Kakak nih ya, dalam hati Kakak ini ya, yang laki-laki itu yang paling ganteng itu siapa Kak? Siapa Kak? Kalau cowok itu ganteng pasti gitu, cuma cowok. Tapi yang mending lah berapa ya? Ada Dimas, Bahtiar, Diki, Gilang, Yona. Nah, itu yang paling ganteng itu siapa Kak? Menurut Kakak Dela aja. Nah, karena di sini ada Dimas, aku pilih Dimas aja kali ya. Peres nih Kak. Kak Peres nih. Aku pilih Dimas aja kali ya. Aku pilih Dimas guys, Dimas paling ganteng. Oke, kamu mau lihat Dimas. Dia muncul diem. Nih. Oke, selanjutnya mungkin tanya kepada saya. Oke, aku mau tanya balik ya ke kamu. Mau pilih truth atau dare? Truth. Oke. Menurut ini kan konten kita juga banyak nih. Terus habis itu, menurutmu orang-orang di balik layar yang menjadi motivasimu itu siapa? Ya lah, nggak dari Bu Dela, kadang dari Dimas juga, itu kayak das masukan kayak gitu. Jadi aku kayak, oh iya ya gitu. Oh ya wis Mbak, bikin kayak gini. Jangan peres Anda ya, mentang-mentang Anda cuma di sini ya. Gitu. Oke, lagi ya, satu pertanyaan lagi ya. Jadi dua-dua ya Kak ya. Kakak pilih truth or dare? Truth aja. Kejujuran ya Kak ya. Kejujuran ini ya Kak ya. Perasaannya Kakak kalau di jabatannya Kakak Pohon ini gimana? Jujur ini. Jujur. Jabatan Pohon ini menurut Kakak itu gimana? Kalau aku sih karena aku memikirkan ini itu wes kerjaanku, hobiku ya, kayak ya wes aku kerja dengan hati yang tulus, terus habis itu kayak ya wis niatku ndek sini kerja, dan ini aku menganggap kerjaanku adalah hobiku dan aku menyukai kerjaanku. Aku suka, aku senang. Walaupun kadang pasti ya Kak ya, dalam pekerjaan itu ada fase dimana kita kayak aku capek ada di titik ini, itu pasti. Kayak aku udah pengen ngudahin semuanya, itu pasti. Semua orang pasti merasakan seperti itu. Kayak misalnya aku udah capek ada di posisi ini, aku pengen mundur. Tuh ya, tapi aku selalu mengingat aku adalah anak pertama dari keluargaku. Gitu. Aku tulang punggung gitu ya Kak ya. Aku anak pertama dari keluargaku. Banyak yang berharap ambil aku gitu. Jadi kepikirannya kuat gak kuat, aku harus mencintai kerjaan ini. Tapi kalau misalnya kita mencintai kerjaan ini, insya Allah kerjaan ini nggak sulit kok Kak. Dan aku sekarang merasa happy dengan jabatanku saat ini. Nah, ini buat motivasi juga buat kalian semua ya. Oke, sudah ya Kak ya, permainan ini ya. Oh, ya okay. Gak jadi dia satu kali ya. Oke, nakalah. Oke, selanjutnya nih Minka mau kasih nih kembali ke podcast ya guys. Nih Minka mau kasih pertanyaan lagi buat Kak Dela. Hal apa sih yang bikin semangat Kak Dela di Soge Bareng Sel ini? Hal yang pertama pasti orang tua Kak. Yang buat aku semangat sampai detik ini tuh orang tuaku. Aku bertahan sampai detik ini karena orang tuaku selalu menyupportku. Setiap aku pulang, aku ditanyain kepiye kerjaanku, terus kepiye tim-timku, itu aku pasti. Dan ya udah namanya kerja pasti kalau aku mengeluh gitu Kak, ya udah nggak apa-apa jenenge megawe, ya aku udah ditekuni gitu. Terus yang kedua itu otomatis aku sangat berterima kasih kepada bosku juga, karena mulai dari bosku Bu Ai, hai Bu Ai, dari Bu Ai juga Bu Ai itu adalah orang yang berperan banyak sama aku Kak. Terus aku bisa di atas saat ini tuh karena beliau gitu. Ya mungkin bosku juga yang satunya juga DE berperan penting dari untuk aku, tapi yang utama itu aku pertama ada di sini tuh yang ngajarin Bu Ai. Bu Ayu itu juga berperan penting sampai detik ini aku ada di posisi sekarang Kak. Dan aku juga berterima kasih pada bosku juga. Aku udah dituntut dan dikasih ilmu sampai aku ada di atas ini gitu Kak. Terus yang
3. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat aku yang selalu support aku. Terus habis itu yang terutama lagi buat tim-timku yang bisa nguatin aku sampai detik ini. Aku tuh selalu keluh kesah kayak aku capek rek, aku pasti kayak ngono kan di anak-anak pasti kayak ngono. Aku tuh kayak gini loh Kak, kayak misalnya aku capek ngono di dalam kerjaan. Aku kadang sambat deh anak-anak gitu Kak. Tapi ya enggak Pasti, semua. Kak, semua orang itu pasti sambat. Minka juga sambat. Kayak aku sih kayak aku kesel. Tapi arek-arekku selalu bilang, "Mbak, nggak oleh kesel. Mbak, nggak oleh nyerah. Ayo semangat. Kene iso karena sampean nggak yo semangat karena kene." Dekku selalu nimbal balik seperti itu Kak. Jadi kayak pacuanku semangat karena ada orang-orang ini semua gitu. Kayak terus Bu Ida, hai Bu Ida, terima kasih juga ilmunya. Bu Ida juga yang ngajarin aku sampai itu termasuk orang yang hebat bisa ngadepin aku Kak. Maksudnya aku mengira aku ini adalah murid TDS yang gablek. Kayak Bu Ida bilang. Kenapa Kak kok bisa dipanggil kakak murid paling gablek gitu? Soalnya aku mengira ya aku masih banyak kurangi gitu loh Kak. Kayak mungkin Bu Ida, kalau Bu Ida nonton aku adalah murid Bu Ida yang paling gablek Kak. Mungkin kalian kan nggak tahu aku adalah murid Bu Ida yang menurutku aku gablek. Kok bisa? Dablek itu apa sih Kak? Dablek itu apa ya? Nakal. Susah dibilangin. Iya, maksudnya ya gitu. Maksudnya kayak aku disuruh iki mungkin masih prosesnya lama gitu. Terus kayak mungkin ya Bu Ida kadang nggak kadang omes gitu. Tapi aku terima kasih buat Bu Ida. Sekarang aku udah dilepas dan Bu Ida bisa ngajarin aku sampai detik ini gitu. Makasih ya Bu Ida. Terus aku bisa semangat karena orang-orang yang di belakangku tahu sendiri dia hebat-hebat, mulai dari keluargaku, bosku, sahabatku, teman-temanku, bahkan kayak Bu Ida itu deh juga berperan penting untuk aku menjadi semangat seperti ini Kak. Ini jadi contoh ya Kak ya. Oke Kak, ini kan aduh kakaknya batuk. Oke, ini kan Minke sudah mendengarkan pengalaman Kak Dela, cerita susah senangnya Kak Dela, terus motivasinya Kak Dela itu dari mana, itu kan Minke udah tahu kan sekarang. Nah ini Minke mau, oh ya terus buat Kakak Dela nih, mungkin ada motivasi untuk karyawan Suge Bareng Sel ini, karyawan tetapnya, mungkin Kakak punya motivasi buat mereka biar tambah semangat kerja. Apa ya motivasinya apa ya Rek? Apa ya? Motivasiku sih tetap semangat ya. Ya semangatku pasti harus wajib nggak boleh kendor. Terus habis itu ya tetap semangat iya. Terus habis itu apa lagi Minke? Walau ada badai menerjang, kalian tetap semangat. Jangan terkecoh dari omongan yang lain. Kok kalian tuh bisa punya pendirian tetap. Pokoknya intinya semangat. Terus habis itu kalau kamu kerja, bikinlah pekerjaanmu itu sebagai hobimu atau kesenanganmu. Kayak ya wes aku senang ambil kerjaanku, pasti nanti semua itu mengalir dengan sendirinya Kak gitu. Terus habis itu jangan pernah mendengarkan orang-orang berkata apa tentang dirimu. Kayak misalnya awakmu jahat, awakmu iki, kamu diomongin di belakangmu, ya wes babalomo. Ngono kayak aku niatku kerja golek duit, mbak gak ada uang tuwek, aku sukses. Udah itu tok. Terus habis itu mana ya? Apa lagi ya? Jangan putus aja putus asa. Misalnya aku kurang dalam hal ini ngono. Aku kurang dalam hal ini, ya wes, tapi caranya aku harus memperbaikinya. Dan satu lagi, ojo terlalu bucin sih. Semangat aku buat anak-anak muda sekarang. Soalnya kebucinan itu membuat semuanya itu menjadi salah kaprah. Kayak di saat kamu bucin nih sama seseorang gitu. Terus habis itu kamu lagi kerja gitu ya, kamu bucin sama seorang, kamu kerja, dan di saat itu kebucinanmu itu hancur atau lagi ada problem sama si bucinmu, otomatis nanti dia akan jatuhnya ke pekerjaanmu. Ya, mengganggu ya mengganggu. Jadi yes, oke, boleh bucin tapi ojo terlalu bucin banget gitu sih. Terus satu lagi, apapun target yang pencapaianmu yang belum kamu dapat, ayo dikejar. Itu jadi patokanmu untuk semangat bekerja. Gitu sih kalau aku. Semangat teman-teman. Oke Kak, selanjutnya nih motivasi Kakak untuk orang-orang yang di luar sana yang masih mencari kerja itu, mungkin Kakak masih ada motivasi? Kalau buat di luar sana yang masih mencari kerja ya Kak ya, tetap semangat, tingkatkan skill kalian, terus habis itu tunjukkan ke luar sana, perusahaan sana, awakmu itu bisa gitu Kak.
aku bisa. Iya enggak sih? Iya, Aku iya. bisa ngono enggak sih? Terus habis itu ya tunjukkan skillmu itu sih. Semangat, ojo mudah menyerah. Kalau udah dapat pekerjaan, jangan pernah namanya keluar masuk pekerjaan. Oh ya, terus buat kalian yang bingung apa namanya pekerjaan, Pekerjaan. jangan khawatir untuk Pulsa 21 dan Soge Bareng ini membuka loker sebanyak-banyaknya. Nanti aku kasih link di bawah ini ya. Ya, di deskripsi ya. Nanti teman-teman Mingke bisa klik linknya jadi deskripsi. Namanya Job Karir 21. Nanti buat kakak Dela, mungkin ada motivasi untuk anaknya yang baru lulus, yang fresh graduate. Mungkin kakaknya punya motivasi buat mereka semua. Apa sih motivasi aku buat anak-anak yang baru lulus ini sih Kak? Kalau aku sih kan kalau anak-anak baru lulus gitu kan dia masih termindset apa pemikiran masih labil sih Kak, kayak diambang-ambang ke kelabilan. Kalau kita kan udah lulus, kalau pemikiranku lulus terjun langsung aku kerja, nggak mikir masih labil, nggak. Saranku sih tingkatkan pemikiran lebih dewasa gitu sih. Ya, mungkin Mingke juga kadang masih labil gitu juga ya. Mingke labil. Berarti Mingke harus belajar belajar dewasa juga ya guys. Ya benar. Oke Kak, ini yang terakhir nih, motivasi kakak untuk orang di luar sana yang baru masuk dunia kerja nih. Motivasinya apa Kak? Untuk motivasi untuk orang-orang yang udah mendapatkan kerja nih Kak, baru dapatkan kerja, tetap semangat, terus Intinya tetap semangat ya buat kalian tetap semua. semangat, terus tunjukkan skill kalian untuk menaik ke jenjang berikutnya. Terus habis itu kalau sudah kerja, tunjukkan skill kalian di perusahaan yang Anda tempati. Terus habis itu jangan pernah mengecewakan perusahaan kalian. Terus habis itu yang paling penting, buatlah pekerjaanmu sebagai hobi dan hal yang selalu kalian sukai. Terus ya Kak, yang selalu ditanamkan bosku sampai detik ini aku itu bertahan. Buat cerita dan pengalamannya Kak Dela ini pasti ada kayak motivasi untuk kita sendiri ya Kak, untuk teman-teman Mingke dan juga Mingke itu apa bisa jadi motivasi Mingke juga, bisa dicontoh juga yang baik-baik ya Kak ya. Yang baik-baik dicontoh, yang jelek-jelek jangan dicontoh, gitu aja sih. Ya, Bener kan? Oke Kak, terima kasih telah membagi waktunya untuk datang ke podcast Mingke ini dan menceritakan pengalamannya Kakak Dela di Soge Bareng Sel. Terima kasih atas sudah datang di sini. Dan buat teman-teman Mingke bisa komen ya, karena Mingke nanti selanjutnya akan ada bintang tamu lagi spesial dari Soge Bareng Sel juga. Nah ini buat teman-teman Mingke, kalau mau kasih pertanyaan untuk tamu Mingke bisa komen di kolom komentar ya. Nanti pertanyaannya teman-teman Mingke Mingke ajukan ke bintang tamu Mingke selanjutnya ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa, jangan lupa like, komen, dan Subscribe. Bye-bye.